Halo semuanya, perkenalkan aku Jennifer dari Fuse Purify. Hari ini kita akan membahas mengenai Holy Spirit Our Helper. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar apa yang menjadi isi hati-Mu hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkenan, berfirman, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, sebelumnya tahu nggak sih teman-teman apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Roh Kudus adalah penolong yang akan membantu kita untuk menjadi agen transformasi dan saksi Kristus di tengah dunia yang tidak percaya ini. Ketaatan pada Roh Kudus akan menolong kita untuk menyelesaikan misi yang Tuhan berikan di hidup kita. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 16-17, Aku, Tuhan, akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Roh Kudus itu tidak jauh teman-teman. Ya, Ia dekat di dalam diri kita. Karena kita ini adalah bait Allah dan Roh Kudus berdiam di dalam kita. Roh Kudus berasal dari bahasa Yunani, yaitu parakletos, yang artinya adalah penolong, penasehat, pembela, penghibur, dan pengantara. Intinya Roh Kudus akan bekerja dalam memperlengkapi setiap kita untuk memberi kesaksian tentang firman Tuhan di dalam dunia yang tidak percaya ini. Nah, selain itu, Roh Kudus juga akan mengingatkan akan apa yang Tuhan pernah ajarkan dalam hidup kita, akan apa itu dosa dan memimpin kita dalam kebenaran. Melalui Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi misi dan tugas kita di dunia ini, serta kita dimampukan untuk mempunyai buah-buah roh di tengah situasi yang sulit sekalipun. Nah, Roh Kudus mau untuk memimpin kita, tapi sebelum itu kita perlu mengundang Roh Kudus ke dalam hidup kita agar dia bisa bergerak bebas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Kristus, kita telah mati atas dosa-dosa kita. Dan sekarang kita boleh berani hidup di dalam kebebasan di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Nah, sekarang kita sudah tidak lagi diintimidasi oleh dosa dan masa lalu kita. Sepanjang kita mau bertobat, bangkit, dan berjalan bersama Tuhan, Dia membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima kita kembali sehingga hidup kita semakin serupa dengan Tuhan. Nah, penting bagi kita untuk memiliki waktu saat teduh yang khusus di mana kita bisa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan. Memiliki rasa haus dan rindu untuk berada di hadirat Tuhan, serta memiliki hati yang rela dibentuk, diajar, dan ditegur saat kita diingatkan akan dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Nah, sama seperti dalam hal berteman, kita bisa mengenal karakter teman kita jika kita membangun komunikasi dan hubungan, bukan? Begitu juga dengan Roh Kudus. Kita bisa mengenal apa yang menjadi kehendaknya jika kita mau membangun keintiman dengan Roh Kudus dengan membangun saat teduh, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Nah, peran Roh Kudus dapat dirangkum dalam 3 aspek. Yang pertama, Roh Kudus membantu kita menjalin persekutuan yang erat dengan Bapa. Dalam Roma 8 ayat 15-16 dikatakan bahwa sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus akan bersaksi bersama-sama dengan kita supaya menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita telah lahir baru dan tidak lagi diperbudak oleh dosa. Melalui roh yang dikaruniakan kepada kita, kita menjadi ahli waris yang dapat mengklaim janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, Roh Kudus juga memberi kita keberanian dan kepercayaan diri dalam menjalani tantangan hidup serta menguatkan kita di dalam kelemahan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seperti kisah Daud dan Goliat, Daud yang walaupun masih muda dan kecil, tetapi memiliki keberanian yang luar biasa karena Tuhan ada bersamanya. Ini adalah contoh nyata bagaimana Roh Kudus bisa memberikan keberanian bagi kita untuk menghadapi raksasa masalah dalam kehidupan kita. Selain itu, Roh Kudus juga akan memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam hati kita melampaui akal pikiran kita. Kita bisa merasa damai bahkan di tengah kesulitan hidup yang masih terjadi dalam hidup kita.
Karena kasih karunia Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang bisa memegang kendali dan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Nah, di dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan mengaktifkan panggilan hidup kita agar berdampak bagi sesama. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah roh terdiri dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan kita mempunyai buah-buah roh, itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama, serta menjadi saksi Tuhan yang efektif bagi sesama. Kasih memampukan kita untuk mengampuni dan berdamai dengan sesama kita. Kesabaran dan kemurahan hati membantu kita menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Roh Kudus juga akan membantu kita dalam menyelesaikan amanat agung. Seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk bisa memberitakan kabar baik dengan berani dan dapat dipahami orang lain, sehingga mereka tidak cuma mengerti, tapi juga melakukan dan mengalami transformasi yang dari Tuhan. Pada akhirnya, pesan Tuhan tidak hanya didengar dan dilupakan, tapi bisa berakar dan berbuah di dalam setiap orang yang mendengarnya. Saat kita mengandalkan kekuatan kita, tentunya kita akan merasa bingung dan burnout. Tapi ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya untuk bekerja di dalam kita akan dimampukan untuk bisa menjadi inspirasi serta menjadi dampak dan terang bagi sesama kita. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan secara fisik, rohani, dan intelektual untuk dapat berjalan dalam ajaran Kristus dengan otoritas ilahi. Tuhan juga memberikan kita karunia yang berbeda-beda. Bisa berupa karunia mengajar, memimpin, memberi, dan melayani. Semua karunia itu pada akhirnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk membanggakan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya Tuhan lebih senang dengan hati yang taat pada tuntunan Roh Kudus lebih dari sekedar pencapaian kita. Bukan saja taat pada saat kondisi nyaman, tapi juga saat susah dan harus mengorbankan kepentingan pribadi kita. Pada akhirnya, kita sebagai orang percaya beruntung karena memiliki Roh Kudus yang memampukan kita menjadi agen transformasi dan saksi Kristus di tengah dunia ini, serta menjadi penghibur dan penolong setiap saat yang mendukung kita, bahkan di tengah penderitaan kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita masing-masing, dan Ia memampukan kita untuk menjalin persekutuan yang erat dengan Bapa, memberi keberanian dan kepercayaan diri, serta memampukan kita untuk memiliki dampak bagi sesama dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sekian sharing dari aku, semoga memberkati kita semua. God bless us.